Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqala Allah ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sadaqallahul adzim. Para jamaah Abu Samil Tutor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan Jumat di penghujung Muharram kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dan berkumpul kembali dalam khutbah Jumat yang biasa Abu Samil Tutor berikan di setiap Jumatnya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat oksigen sehingga kita masih bisa bernapas dengan lega. Dan di kesempatan kali ini Abu Samil Tutor mewasiatkan kepada diri kami, khususnya kepada para subscriber Abu Samil Tutor, mari kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan amal ibadah kita agar tetap terjaga. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memperbanyak ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti membaca Quran, puasa, dan lain sebagainya. Apa saja yang bisa kita kerjakan, maka kita kerjakan. Dan apabila sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudah. Berkaitan dengan amaliyah, di sini Abu Samil Tutor akan memberikan materi perkara-perkara yang dapat menghapus pahala amal kebaikan kita. Sering kali kita melakukan satu kebaikan, beramal, berinfak kepada saudara-saudara kita, kepada orang yang mungkin tidak kita kenal. Apakah itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala, atau justru kita tidak mendapatkan pahala sedikit pun daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk melakukan amalan soleh dengan penuh ketaatan untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tahukah kita bahwasanya pahala atau amalan ibadah yang kita lakukan akan gugur dan terhapus jika kita melakukan suatu perbuatan yang melanggar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara yang dapat menghapus pahala yang telah kita kerjakan, di antaranya adanya sifat hasad dengki. Hasad dengki ini adalah tidak senang atas sesuatu kebahagiaan dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, baik tetangga, teman, atau saudara kita sendiri, yang boleh dikatakan tidak senang melihat orang bahagia, tapi senang melihat orang susah. Dan ini seringkali terjadi pada masyarakat di sekeliling kita. Orang yang hasad dengki
itu sering melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain, dan dia juga tidak menyukai melihat orang itu sukses dan lain sebagainya. Penyakit ini biasanya berjangkit pada orang-orang yang bergelut dalam dunia politik, bisnis, dalam dunia kerjaan lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, yang mana artinya, dan janganlah engkau iri hati terhadap apa yang dikaruniakan dari sebagian engkau lebih banyak dari sebagian yang lain, sebab orang laki-laki ada bagiannya pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian yang apa yang telah mereka usahakan. Dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sifat hasad dan dengki. Dan sifat yang lainnya adalah khadat, yaitu marah atau emosi. Sikap pemarah emosi juga dapat mensirnakan pahala yang mungkin telah kita dapati dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ghibah, yang ketiga adalah ghibah, yaitu suka menganggap atau mengatakan orang itu buruk, ya. Ghibah atau istilah lainnya adalah gosip, seringkali dilakukan oleh para kaum wanita, yaitu membicarakan keburukan tetangganya, saudaranya, atau membicarakan para artis yang ada di televisi. Ghibah hampir sama dengan membuka aib seseorang kepada orang lain. Kemudian takabur atau bersikap sombong, baik kepada manusia atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dapat membuat pahala kita menjadi tidak diterima adalah ketika kita melakukan suatu amaliyah yang tidak ada tuntunannya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sering dikatakan man amalan amilan laisa amruna fa huwa raddu. Barang siapa yang beramal, kalau amalan itu tidak datangnya daripada Rasulullah, maka dia akan tertolak. Inilah penyebab-penyebab pahala yang kita dapatkan bisa terhapus. Maka berhati-hatilah para sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar ketika kita melakukan suatu amaliyah, lakukan itu dengan ikhlas, tanpa pamrih, dan mengharapkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu kebaikan, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Oke, saudara-saudaraku, seperti biasa, kalau khutbah di masjid tidak akan dapat air minum ataupun kopi, maka di rumah bisa kita kopi. Oke. Alhamdulillah. Nah, itu saja yang bisa Abu Samil Tutul berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijamah.